Jadi pada bagian ini kita mencoba melakukan pemahaman dan mungkin menggunakan persamaan yang sudah kita peroleh dari segmen sebelumnya. Jadi untuk kasus equilibrium geotherm mungkin ini yang relatif sederhana, jadi kita mulai dari yang sederhana dulu. Jadi temperatur dalam suatu kolom batuan, jika kita meninjau secara vertikal, kita punya kolom batuan dikendalikan oleh beberapa parameter, ada internal dan eksternal. Parameter internal adalah konduktivitas, specific heat, densitas, dan panas radioaktif yang ada di dalam kolom batuan tersebut ya, material dalam kolom batuan tersebut yang kita tinjau. Sedangkan faktor eksternal atau parameter eksternalnya termasuk aliran panas ke dalam kolom batuan, suhu permukaan atau kondisi batas, dan kecepatan material dikeluarkan dari atau ditambahkan bagian atas kolom, yaitu kalau istilah geologinya mungkin ada proses erosi atau mungkin proses pengendapan. Itu merupakan pengaruh dari faktor eksternal. Kemudian untuk profil temperatur dan kedalaman T dan depth dari kurva T depth atau temperatur dan depth. Jika kita punya kurva di dalam bumi untuk menggambarkan kondisi temperatur pada kedalaman di bawah permukaan, ini disebut sebagai geotherm. Jika kita menganggap kolom batuan satu dimensi tanpa erosi atau deposisi atau pengendapan dan aliran panasnya adalah konstan, kolom batuan pada akhirnya dapat mencapai keadaan kesetimbangan termal, di mana suhu pada titik manapun akan stabil. Jadi kurva temperatur dan kedalaman T-depth curve tersebut atau profil T-depth tersebut disebut equilibrium geotherm dengan dot T besar per dot T kecil sama dengan 0. Kita akan mencoba menggunakan persamaan sebelumnya untuk menghitung geotherm sederhana. Jadi pada saat equilibrium geotherm, kita mencoba menggunakan situasi untuk steady state di mana tidak ada perubahan temperatur terhadap waktu atau dot T besar per dot T kecil sama dengan 0, sehingga kita akan mendapatkan persamaan yang lebih sederhana dari persamaan ini. Persamaan aliran panas konduksi akan menjadi lebih sederhana seperti ini karena tidak ada perubahan temperatur terhadap waktu, dan kita juga masih punya persamaan heat flow ini. Nah, kalau misalkan kita punya skema sederhana yang kita jelaskan sebelumnya dan kita memiliki nilai parameter-parameter yang dibutuhkan, maka di sini kita bisa mencoba melakukan perhitungan untuk simple geothermal atau simple geotherm. Nah, di sini mungkin kalau kita coba perjelas mengapa bentuknya ini menjadi lebih sederhana dari persamaan sebelumnya ini. Jadi persamaan ini kita bisa tunjukkan di slide berikutnya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, karena tidak ada perubahan temperatur terhadap waktu atau sama dengan 0 atau kondisinya adalah steady state. Jadi bagian kiri, ruas kiri ini sama dengan 0, sehingga kita bisa melakukan penyusunan ulang. Persamaannya menjadi lebih sederhana, di mana ini kita coba gabungkan bagian pembilang, kemudian kita pindah ke ruas kiri, masih 0 harganya, kemudian yang A ini kita pindah ke sisi kiri juga, sehingga kita bisa mendapatkan del kuadrat T besar sama dengan minus A per K. Jadi sama seperti persamaan sebelumnya.
Ya, cukup jelas. Jadi persamaan ini nanti kita akan gunakan untuk kondisi batas dari perhitungan geoterm sederhana. Jadi ini persamaan yang kita sudah jelaskan di slide sebelumnya, dan ini persamaan yang juga kita sudah dapatkan dari segmen sebelumnya. Dari bentuk ini kita bisa melihat kalau tinjauannya adalah satu dimensi, maka kita jabarkan jadi do kuadrat T besar per do Z kuadrat ini sama dengan minus A per K, dan kita bisa dapatkan do T per do Z dengan cara mengintegralkan sehingga kita memiliki komponen C1, jadi diintegralkan terhadap dz, atau kita juga dapat teruskan mendapatkan T sama dengan bentuk ini dengan cara mengintegralkan persamaan sebelumnya, ya diintegralkan terhadap dz, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan T sama dengan A per 2K dikali Z kuadrat ditambah Q0 per K Z tambah C2. Ya, di sini kita mendapatkan nilai C1-nya sama dengan Q0 per K. Karena kita memiliki kondisi batas pada kondisi permukaan, temperatur sama dengan 0 pada saat Z sama dengan 0. Jadi kita bisa substitusikan untuk Z sama dengan 0 dan temperatur sama dengan 0. Dan nilai heat flow untuk di permukaan itu adalah Q sama dengan minus K do T per do Z ini sama dengan minus Q0 pada saat Z sama dengan 0, sehingga kita bisa dapatkan nilai C1 sama dengan Q0 per K, dan bentuk dari T-nya bisa kita tunjukkan sebagai berikut ini. Jadi karena ini C2, ini sama dengan 0 karena T-nya adalah 0 untuk kondisi di permukaan. Oke, dari persamaan ini juga kita bisa meninjau untuk kondisi di bagian bawah, di mana pada kondisi batas bagian bawah kita punya temperatur sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Sedangkan heat flow-nya, Q-nya kita punya minus QD atau minus Q pada ketebalan D ya, di bagian bawah ini. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan untuk nilai C1-nya, tinggal melakukan substitusi di persamaan ini, sehingga kita bisa mendapatkan nilai C1 sama dengan QD per K ditambah AD per K. Ini A dikali di A besar dikali D per K, sedangkan ini QD ini adalah heat flow dari bawah, dari kedalaman D. Demikian juga untuk persamaan T sama dengan minus A per 2K Z kuadrat tambah QD tambah A besar kali D per K dikali Z. Nah, kalau kita gunakan nilai-nilai yang kita ketahui untuk menghitung ini, seperti konduktivitas material, kemudian heat generation, kemudian heat flow dari bawah atau basal heat flow dari bawah, dari base, kemudian pada kedalaman batuan 50 km, kita bisa menghitung pada interval tertentu di mana T fungsi Z-nya kita dapatkan persamaan yang ini. Kita bisa dapatkan persamaan yang relatif parabolik, karena ini adalah kuadrat, dalam bentuk kuadrat ya, orde 2.
Baik, ini juga kalau misalkan kita gunakan beberapa kurva, kalau kurva yang tadi kita sebagai kurva standar yang A misalkan, kita juga bisa menghitung kalau misalkan ada perubahan nilai konduktivitas batuannya atau perubahan heat generation, kemudian ada perubahan misalkan QD di bagian bawahnya kita rubah, dan ya dinaikkan atau QD-nya dikurangkan, jadi kita punya kurva A, B, C, D. Jadi kurva standarnya ini A, perubahan yang lain kita punya B, C, D, dan E dengan bentuk yang relatif mirip, hanya saja mungkin kelengkungannya yang berbeda tergantung dari persamaan yang kita peroleh sebelumnya karena menggunakan parameter-parameter yang lain seperti ini. Nah, selanjutnya untuk perhitungan sederhana lainnya adalah contohnya untuk dua lapisan misalkan. Kalau misalkan kita pertimbangan ini ada dua bagian kerak dan di bagian bawah ini mantel, di sini kita punya QD atau basal heat flow-nya ke atas, dan dalam satuan 10 pangkat minus 3 kali dikali 10 pangkat minus 3 watt per meter persegi. Terus kemudian kita punya informasi heat generation A nya ini sama dengan 0,8, sedangkan A yang pertama ini adalah 4,2 dalam satuan watt per meter kubik, ini juga dalam watt per meter kubik. Maka kita punya beberapa kondisi batas di permukaan, di tengah, dan di bagian bawah, sehingga beberapa kondisi itu akan memenuhi. Sebagai contoh misalkan untuk kolom pertama ini kita punya pada kedalaman 0 sampai Z1, dan yang kedua ini pada kedalaman Z1 sampai Z2, maka pada kondisi itu kita punya beberapa formulasi persamaan yang memenuhi, dan kita bisa mendapatkan juga pada bagian akhirnya untuk persamaan pada setiap interval. Jadi interval pada 0 sampai Z1 dan Z1 sampai Z2. Jadi kita punya dua persamaan, sehingga kurang lebih kurva kita juga ada dua bagian, kurang lebih seperti itu. Ada kelengkungan yang seperti ini sampai kedalaman Z1 dan kelengkungan seperti ini untuk kedalaman Z2. Tentu saja ini mempertimbangkan informasi data-data yang ada di sini, kita bisa hitung sebagaimana yang sebelumnya.